Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Damayanti dengan nomor NPM 21110801111. Saya berasal dari program studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam atau kelas BKPID. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membaca huruf hijaiyah dengan fasih dan tartil. Mari kita bahas bersama. Yang pertama adalah huruf alif. Cara membacanya tidak berbeda dengan kita melafalkan huruf A pada huruf Latin. Contohnya seperti berikut. A, I, U, A. Kemudian U, An, Ani, A, Na. Yang kedua adalah huruf Ba. Cara melafalkannya dengan merapatkan dua bibir kita. Tidak jauh berbeda seperti kita melafalkan huruf B dalam huruf Latin. Contohnya babi bubab atau buban bani babna. Yang ketiga adalah huruf ta. Cara melafalkannya dengan menyentuhkan ujung lidah kita ke gusi gigi seri bagian atas dengan sedikit mengalirkan nafas kita. Contohnya tati tubat atau tutan tani tasna. Yang keempat adalah huruf sa. Cara melafalkannya dengan menyentuhkan ujung lidah kita ke dinding gigi seri bagian atas, kemudian diucapkan dengan mengalirkan suara dan nafas yang halus. Contohnya sasi subas atau susan sani sasna. Kemudian selanjutnya adalah huruf ja. Cara melafalkannya dengan menyentuhkan bagian tengah lidah kita dengan daerah langit-langit. Contohnya jaji jubaj. Kemudian jika dia hurufnya mati, maka dibaca dengan memantul. Jujan jani jajna. Kemudian selanjutnya adalah huruf H. Huruf ini dikeluarkan dari tengah tenggorokan, yaitu seperti kalimat ayah atau syah. Contohnya hahi hubah atau han hani hahna. Kemudian selanjutnya adalah huruf kho. Huruf kho dikeluarkan dari tenggorokan yang paling dekat dengan rongga mulut, sehingga ciri khasnya adalah suaranya mirip dengan suara mendengkur. Kho khi hu bah. Kemudian khon khoni khohna. Kemudian selanjutnya adalah huruf za. Huruf ini dikeluarkan dengan cara menempelkan atau menyentuhkan ujung lidah dengan gusi bagian atas, sebagaimana kita melafalkan huruf ta. Dalam keadaan mati, huruf ini terdengar mendengung. Dadi dubat. Kemudian dudan dani datna. Kemudian selanjutnya adalah huruf za. Huruf ini dikeluarkan dengan cara menempelkan atau menyentuhkan ujung lidah dengan gusi bagian atas, sebagaimana kita melafalkan huruf ta. Dalam keadaan mati, huruf ini terdengar mendengung. Dadi dubat. Kemudian dudan dani datna. Kemudian selanjutnya adalah huruf ro. Huruf ini dilafazkan dengan menyentuhkan lidah terdepan atau atna lisan dengan bagian langit-langit terdepan. Ro ri ru bar. Jika sebelum ro sukun berharokat fathah atau domah, maka dibacanya menebal. Namun jika sebelum ro sukun berharokat kasroh, maka dibacanya tipis. Ruron roni rorna. Kemudian selanjutnya adalah huruf za. Dikeluarkan dengan lisan kita hampir di atas dua gigi seri bagian bawah.
diucapkan dengan mengalirkan suara tanpa diiringi dengan mengalirnya udara. Karakternya khas, yaitu mirip dengan suara dengungan tawon. Contohnya zazi zubaz. Kemudian zuzan zani zazna. Kemudian selanjutnya adalah huruf sin atau sa, diucapkan dengan menggunakan lidah terdekat hampir di atas dua gigi seri bagian bawah. Seperti bagaimana kita melafalkan huruf za, tetapi diiringi dengan mengalirnya suara dan nafas bersamaan. Contohnya sasi subas, susan sani sasna. Kemudian selanjutnya adalah huruf sya, keluar dengan menyentuhkan tengah lidah dengan langit-langit, diucapkan mengalir dan udara dan nafasnya. Ketika melafalkannya, nafas dan udaranya menyebar atau tapashi. Contohnya syashi shubash, sushan shani sasna. Huruf berikutnya yaitu huruf sod. Tempat keluarnya sama seperti melafalkan huruf sin, serta ciri dan karakternya tidak jauh berbeda dengan huruf sin. Bedanya adalah suaranya yang menebal ketika melafalkan huruf sod. Contohnya sosi subas, susan soni sasna. Berikutnya yaitu huruf dot. Keluarnya dengan cara menyentuhkan dua sisi lisan dengan gigi geraham bagian atas. Contohnya tozi tubat, duton toni totna. Huruf berikutnya adalah huruf to. Cara melafalkannya dengan menyentuhkan ujung lisan dengan tempat tumbuhnya dua gigi seri bagian atas atau gusi. Diucapkan dengan cara suaranya menebal. Contohnya toti tubat, tuton toni totna. Kemudian selanjutnya adalah huruf ain. Huruf ain keluarnya dari tenggorokan kita seperti saat kita melafalkan huruf H. Jadi contohnya bak adalah huruf ain atau ko yang keluar dari tenggorokan yang terdekat dari rongga mulut. Diucapkan dengan halus tanpa mengalirkan udaranya. Sohihu bah, kuhan honi hohna. Kemudian selanjutnya adalah huruf fa. Keluar dengan menyentuhkan dua gigi seri bagian atas dengan bibir bawah bagian dalam. Diucapkan dengan udara dan suara yang halus. Contohnya fa fi fu baf. Kemudian fu fan fani fafna. Kemudian selanjutnya adalah huruf ko. Keluar dengan menyentuhkan bagian pangkal lisan dengan langit-langit bagian belakang. Qibak. Dalam keadaan mati, maka dibacanya memantul. Kong koniqok. Nah, selanjutnya adalah huruf K. Huruf ini menyentuhkan bagian pangkal lisan dengan bagian langit-langit bagian belakang. Letaknya di depan huruf ko, maka keluarlah huruf K. Kaki kubak, maka ada udara atau nafas yang mengalir. Kemudian huruf selanjutnya adalah huruf la. Keluarnya dengan menyentuhkan lidah terdekat dengan langit-langit bagian depan. La, la, li, lu, bal, lulan, la, li, lal, na. Kemudian huruf selanjutnya adalah huruf mim atau ma. Dikeluarkan dengan cara merapatkan kedua bibir kita. Ma, ma, mi, mu, bam.
mammani, mamna. Kemudian selanjutnya adalah huruf na atau nun. Cara melafalkannya dengan menyentuhkan lidah terdekat dengan langit-langit bagian depan seperti kita melafalkan huruf la dan ro. Na, ni, nu, ban, nu, nan, na, ni, nan, na. Kemudian selanjutnya adalah huruf wau atau wa. Cara melafalkannya dengan mengumpulkan kedua bibir kita. Wa, wa, wi, wu, bau, wu, wau, wa, ni, wau, na. Kemudian huruf berikutnya adalah huruf H. Huruf ini keluar dari tenggorokan yang paling jauh. Ha, hi, hu, bah, hu, han, hani, hah, na. Huruf yang terakhir adalah huruf ya. Huruf ini keluar dari tengah lisan yang disentuhkan dengan langit-langit. Ya, yi, yu, bai, yu, yan, yani, yaina. Baiklah, demikian pembahasan tentang bagaimana cara membaca huruf hijaiyah dengan fasih dan tartil. Semoga sedikit yang bisa saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Bila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.